Hasil timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde pertama ditutup dengan skor 6-0. Kemenangan Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 12 Oktober 2023 jadi kunci vital sebelum leg kedua yang akan dimainkan pada Selasa 17 Oktober 2023. Hasil timnas Indonesia versus Brunei ditentukan oleh hat-trick Dimas Derajat dan 2 gol Ramadan Sananta ditambah aksi Rizky Ridho. Ini membuat secara matematis Merah Putih hampir pasti lolos ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda hanya akan tersingkir jika kalah 7 gol di Stadion Sultan Hasanah Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Namun itu akan tidak mungkin pemirsa dimanapun Anda berada. Jika mampu menyingkirkan Brunei Darussalam, timnas Indonesia masuk ke grup F ronde kedua. Di sana akan ada lawan-lawan yang berat yaitu Irak, Vietnam, dan Filipina. Mungkin yang berat Irak, Filipina, dan Vietnam bisa kita hajar. Yakinlah, hasil timnas Indonesia versus Brunei Darussalam tidak terlepas dari kejelian taktik Sintayong. Garuda mampu mencetak 2 gol dalam 12 menit babak pertama. Berikutnya, ketika serangan Merah Putih tampak tumpul pada awal babak kedua, Sintayong memasukkan Ramadan Sananta yang langsung mencetak brace. Babak pertama, timnas Indonesia langsung tancap gas menghadapi Brunei yang menumpuk pemain di tengah dalam formasi 4-5-1. Hanya butuh waktu 7 menit, Garuda sudah memimpin lewat gol Dimas Derajat. Umpan silang Asnawi Mangku Alam disunul Hoki Caraka, tetapi bola membentur tiang gawang. Dimas datang meribon bola di depan gawang yang kosong. Berselang 5 menit, timnas Indonesia memperlebar jarak dari skema tendangan sudut yang enak oleh Sadir Ramdhani. Bek tengah Rizky Ridho mengirim tembakan first time yang bersarang ke sudut gawang Brunei yang dikawal Muhammad Haimi. Setelah gol itu, Indonesia sempat membeku. Peluang demi peluang hadir, tetapi Brunei tampil solid dengan menumpuk 10 pemain di wilayah mereka sendiri. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Awal babak kedua, timnas Indonesia terus mencari jalan untuk mencetak gol ketiga. Pergantian pemain dilakukan oleh Sintayong dengan memasukkan Rizky Kampuaya dan Witan Sulaiman sejak menit 46. Keduanya menggantikan Maklok dan Denny Sulistiawan. Sin kemudian menyuntikkan Ramadan Sananta dan mencopot Hoki Caraka menit 61. Pergerakan Sadi Wos di kotak penalti Brunei disudahi dengan tebasan kaki Najan Zulkifli. Wasit Pijan Heida asal Iran menunjuk titik putih. Ramadan Sananta yang menjadi eksekutor penalti sukses menembak ke sudut kanan gawang. Muhammad Haimi bisa membaca arah bola tetapi reaksinya terlambat. Ini jadi gol kedua Sananta untuk timnas senior. Gol perdananya juga terjadi saat lawan Brunei di Piala AFF 2022. Sejak gol itu, timnas Indonesia semakin mempercepat aliran bola mereka. Ini membuat Brunei kesulitan menahan laju Garuda. Hasilnya, menit 67 Sananta mencetak gol keduanya. Bermula dari tembakan Rizky Kampuaya yang berbelok arah kerana mengenai pemain belakang Brunei. Haimi tidak sempurna menggapai bola. Sananta tiba-tiba muncul dan menanduk bola jadi gol keempat Merah Putih. Pesta gol timnas Indonesia berlanjut pada menit 72. Kali ini Dimas Derajat menunjukkan ketajamannya dengan menyambut bola kiriman Sadir Ramdhani. 2 asis Sadir Ramdhani yang sangat baik sekali. Asis pertama dari Sadir Ramdhani kepada Rizky Ridho lewat Ricky corner, kemudian asis kedua kepada Dimas Derajat sangat baik sekali memanjakan dari asis Sadir Ramdhani. Sebelum pertandingan berakhir, Dimas Derajat mampu mencetak gol ketiganya dengan tendangan apik. Skor 6-0. Garuda ibarat sudah satu kaki melangkah ke ronde kedua. Meski timnas Indonesia berhasil menang, tapi Sintayong tidak begitu senang. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku tidak terlalu senang dengan hasil tersebut. Sintayong menilai seharusnya timnas Indonesia bisa menang lebih dari 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyoroti permainan timnas Indonesia di babak pertama. Skuad Garuda sudah mencetak gol cepat ketika pertandingan baru berjalan 7 menit lewat Dimas Derajat. Selang 5 menit kemudian, timnas Indonesia menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Rizky Ridho. Setelah itu tidak ada gol yang tercipta di babak pertama. Itu yang membuat Sintayong kesal. Fakta di balik kemenangan timnas Indonesia, Sintayong berkejutan dengan turunkan Hoki Caraka di starting 11. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan kejutan dalam daftar susunan pemainnya. Nama Hoki Caraka masuk sebagai 11 pertama. Hoki Caraka merupakan pemain yang terlambat dipanggil karena Yance Sayuri gagal perkuat timnas akibat cedera. Namun penampilan Hoki Caraka belum mampu membuatnya bermain penuh selama 90 menit. Sintayong menarik Hoki Caraka menit 58 dan menggantikannya dengan Ramadan Sananta. Itu menjadi jam terbang yang baik untuk Hoki Caraka. Fakta-fakta lainnya di sini ada Elkan Bagot marahi kapten timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam di laga kontra Brunei Darussalam. Momen itu terjadi di menit 65 pertandingan ketika timnas Indonesia sedang unggul 3-0 atas Brunei Darussalam. Lantas, kok bisa seorang kapten timnas Indonesia dimarahi oleh Elkan Bagot? Saat itu 4 bek timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan membentuk posisi jajar demi mengantisipasi serangan sang lawan. Namun dalam praktiknya Asnawi Mangku Alam terlalu mundur sehingga jika dilakukan jebakan offset, pemain milik Jeonnam Dragon diprediksi bakal telat melakukan pergerakan. Elkan Bagot yang melihat keanehan langsung menegur Asnawi Mangku Alam. Cara lantang, bek tertinggi badan 194 cm langsung membentak Asnawi Mangku Alam. Elkan Bagot meminta Asnawi Mangku Alam untuk sedikit maju guna menyayangkan
mengajarkan posisi dengannya. Itu sangat wajar sekali karena dalam pertandingan harus ada komunikasi agar strategi yang dilakukan oleh sebuah tim dapat terlaksana dengan baik. Nathan Joe Aon menyaksikan perjuangan skuad Garuda. Keberadaan Nathan diabadikan dalam unggahan Instastory Erick Thohir. Terlihat pula Nathan sempat bertemu Erick, Menpora Ari Tejo, dan Presiden Joko Widodo. Nathan merupakan salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi. Pelatih Sintayong dan Erick sama-sama memberikan sinyal positif mengenai proses alih warga negara pemain yang kini berkostum Swansea City tersebut. Faktor selanjutnya, netizen kritik pertama Arhan karena kebanyakan gagal crossing ketika timnas Indonesia lumat Brunei Darussalam. Bek berusia 22 tahun itu dianggap kerap melepaskan umpan silang tanpa hasil ketika membela timnas Indonesia melawan timnas Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membeli untuk memainkan pertama Arhan sebagai starter untuk posisi bek sayap kiri dalam formasi 4-2-4-nya. Keputusan Sintayong lebih memilih Arhan sebagai pemain utama mengorbankan Saine Patinama yang notabene personel berlabel di Liga Norwegia ke bangku cadangan. Padahal Saine Patinama bermain sangat aktif sekali di babak kedua, lebih efektif. Sepanjang babak pertama, timnas Indonesia mencatat 11 crossing via catatan lapang bola, yang beberapa diantaranya berasal dari pertama Arhan, namun tidak satu pun sukses. Selain umpan silangnya, warganet juga menyoroti penetrasi, dribble hingga operan Arhan yang acap gagal. Performa pemain asal Tokyo Verdy di Liga Jepang itu dinilai buruk. Itu menjadi sorotan kepada Pratama Arhan agar Pratama Arhan lebih baik lagi. Netizennya ke Pratama Arhannya benar. Sampai berjumpa kembali lagi di video-video selanjutnya. See you. Thank you for watching.